Ini udah ke-record belum, guys? Oh, udah ya. Oke, sekarang kita ke AGOS. Udah gue jadi host ya, Bang? Ini mau langsung mulai aja atau ada yang mau ditunggu lagi? Mulai, Kak. Hai. Udah 100 lebih ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini masih ada yang belum di mute dulu ya kalau belum ada yang di mute. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya nih? Gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Boleh tulis di kolom chat. Boleh ketik kolom chat sehat atau ada yang lagi sakit, ada yang lagi galau, ada yang lagi sedih, ada yang lagi apa. Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa. Allahu Akbar, Fatir. Luar biasa. Agak galau dikit. Jangan galau-galau ah. Dibawa enjoy aja, askin aja. Oh, Bang Feli baru putus. Pantesan galau. Gak apa-apa, gak apa-apa. Masih ada Raymond, masih ada Fatir tuh. Oke ya, kita langsung mulai aja ya. Masih ada Kak Gue, jangan dong. Saya sudah sold out. Oke, langsung kita mulai aja ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu kali ya, biar semuanya berkah, biar lancar dan gak ada halangan apapun, baik dari internet atau apapun, semangatnya nggak ngantuk dan tidak ada yang lemes-lemes lagi, harus semuanya semangat belajar bareng Kak Gue-nya. Yuk, kita mulai dulu berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, amin. Selesai. Ya, sesuai apa yang Kak Faisal share di grup ya, kita hari ini bahas stoikiometri. Kemarin kan teman-teman banyak yang pada bilang ya, stoikiometri itu kalau udah nguasain stoikiometri bisa 80% tuh bisa kimia. Sebenarnya nggak juga sih. Itu memang konsep-konsep dasarnya itu ada di stoikiometri, tapi nggak selamanya harus pakai konsep stoikiometri ya. Tapi umumnya bisa dibilang secara umum, ya emang semua materi kimia itu ya emang berlarinya atau uh, bermuaranya di stoikiometri gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa menghitung perhitungan kimia, ya apapun materi-materi yang hitungan ya, bukan yang enggak hitungan. Yang hitungan pasti kaitannya sama stoikiometri gitu. Coba kita bahas mulai dari yang dasarnya dulu ya. Jadi teman-teman, Kak Agus di sini bahas yang dasar-dasarnya dulu. Nanti kalau yang mau yang lebih kompleks atau segala macam, nanti teman-teman bisa cari sendiri soal-soalnya. Nanti kalau ada yang bingung pas ngerjainnya boleh ditoel-toel ke Agus. Tapi syaratnya seperti biasa harus sudah berusaha terlebih dahulu. Dan kalau ngechat jangan malam-malam banget, nanti takutnya ke-skip. Kalau mau pagi-pagi biar fresh gitu. Ini udah mau tidur, udah matiin lampu. Ada yang nanya, Kak ini udah setara belum? Kak ini kok nggak sama-sama, saya nggak setara, nggak bisa tidur nih gitu. Wah luar biasa sih, semangat banget. Tapi ya tolonglah istirahat dulu gitu. Capek, belajar terus gitu. Ya, diperhatikan lagi jam istirahatnya, jaga kesehatan masing-masing. Oke? Ya udah langsung aja. Tahu-tahu capek guys. Iya benar. Oke, lanjut kita mulai aja. Kok bukannya ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ya. Jadi kita bahas tentang stoikiometri.
Jadi stoikiometri ini kalau diibaratin itu ya perhitungan kimia ya. Jadi apapun yang masalah perhitungan-perhitungan ya kita bisa bilang namanya adalah stoikiometri. Seperti itu. Yang pertama Kak Agus mau bahas adalah tentang konsep mol. Karena konsep mol ini adalah dasar dari segala dasar perhitungan kimia. Gitu ya. Yang sebelumnya teman-teman udah pelajari juga tentang hukum dasar kimia. Tapi ini kalau ada yang belum paham tentang hukum dasar kimia boleh tanyain dulu. Tapi sini Kak Agus mau langsung bahas tentang konsep mol dulu. Gitu ya. Jadi sini mol. Kalau ngedengar kata mol itu kira-kira apa ya yang teman-teman pikirin? Boleh tulis di kolom chat kalau di kimia ngedengar kata mol. Zat, apalagi? Satuan jumlah partikel ada lagi. Jangan bilang mol yang ada di kota ya. Apa sih namanya? Bukan mol yang itu ya. Jumlah zat. Mantap. Apalagi? Jumlah zat. Oke. Sama ya persepsinya teman-teman semua ya. Bahwa mol ini adalah jumlah zat. Kalau di fisika kan ada salah satu apa namanya turunan ya. Besaran turunan itu adalah mol gitu ya. Nah, ini dibahas lebih dalam di kimia. Jadi nanti konsep mol ini kalau bisa dibilang tuh kayak terminal mol. Jadi kalau teman-teman yang kemarin udah belajar sama Kak Agus apa namanya pas di ekstra kelas nggak apa-apa ya, Kak Agus ulangi sedikit lagi ya di sini ya. Jadi biar makin jago, biar makin mantap gitu ya. Baik teman-teman yang baru-baru juga di sini. Tapi kemarin kan kurang persiapan ya karena dadakan juga pas dikasih Faisalnya. Kalau sekarang udah agak persiapan, udah coba dibikin PPT yang simpel dan sederhana nantinya. Oke, jadi mol ini nanti teman-teman kurang lebih konsep mol ini teman-teman diminta untuk bisa konversi gitu ya. Satuan mol ini ke beberapa satuan yang lainnya. Bisa Papa, tuh Papa dipanggil, bagaimana ceritanya Papa? Ya, ada apa, Neng? Jadi mol ini enggak oke. Oke, jadi mol ini boleh tolong di-mute dulu tadi siapa ya suaranya ya? Gue gimana cara nge-mute orang? Udah ya? Ada yang belum di-mute? Udah ya, saya bantu mute ya. Sudah. Enggak diketawain. Pengen minta duit ya, pengen jajan mungkin ya. Oke, jadi mol ini bisa bisa dikonversi ke beberapa satuan ya. Bisa ke massa. Terus kalau ke massa itu dibagi sama dikali atau dibagi sama AR atau MR ya, teman-teman ya. Jadi kalau ini Kak Agus tampilin dulu semuanya ya, biar Kak Agus jelasin belakangan aja. Oke, ini. Jadi mol ini bisa dikonversi ke beberapa satuan. Bisa ke massa di sini ya, teman-teman ya. Bisa ke massa, satuannya itu gram ya di sini ya. Bisa ke massa, kemudian bisa ke jumlah partikel, bisa juga ke volume. Nah, jadi ini umum-umum aja ya. Jadi kalau ke massa itu dikali atau dibagi dengan AR atau MR. Kita bahas ya, apa itu AR, apa itu MR, kita bahas lebih dalam. Kemudian ada juga ke jumlah partikel. Kalau jumlah partikel ini kan dikali atau dibagi dengan bilangan Avogadro gitu ya. Ini bilangan Avogadro-nya nih, 6 dikali 10 pangkat 23 partikel gitu ya. Kemudian kalau untuk volume ini ada beberapa keadaan nih teman-teman nih. Keadaannya apa aja Kak Agus? Keadaannya itu yang umum adalah STP. Nah, jadi kalau di soal-soal ujian gitu ya, ujian masuk PTN, baik itu mandiri ataupun SNBT, nggak tahu ya nanti SBMPTN ada atau enggak, UTBK. Jadi nanti di soal-soalnya itu biasanya dia ada beberapa keadaan dan juga dia nulisnya macam-macam. Kadang-kadang di soal itu ada yang nulis STP, ada juga yang nulis RTP, ada juga yang nulis dia ngomong dalam keadaan standar gitu. Jadi nggak kasih tahu apa-apanya, cuma ngomong dalam keadaan standar. Atau ada juga cuma ngasih taunya itu suhu dan juga tekanan. Jadi kayak suhunya itu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman harus paham. Jadi harus dikali atau dibagi sama apa itu harus tahu dulu gitu. Pertama STP dulu. STP ini singkatannya kan standar temperature and pressure gitu ya. Jadi standar temperature and pressure berarti dalam keadaan standar gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu. Kemudian kalau RTP itu namanya room. R ya, R-nya itu room. Jadi dalam keadaan kamar, room temperature and pressure. Jadi kalau S ini adalah standar, dalam keadaan standar gitu ya.
Kemudian kalau RTP ini dalam keadaan ruangan atau kamar gitu ya, kalau Kak Agus tulis. Terus kalau di soal ngomongnya standar ya, berarti dia mengacunya pada STP gitu. Nah, kalau standar STP ini keadaannya ini ya, 0 derajat Celcius dan 1 ATM. Kalau RTP, kira-kira keadaannya gimana nih? Ada yang tahu? Kalau 25 RTP, derajat 1 betul, ATM. betul, 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 ATM. Jadi teman-teman harus tahu ya, kalau misalkan di soal itu Kak, kok di soal saya ketemunya cuma ada 25 derajat Celcius 1 ATM, itu dikali 5 dibagi sama apa, Kak? Nah, itu jangan sampai bingung. Jadi, itu dalam keadaan ruangan artinya nih, kalau 25 derajat Celcius dan 1 ATM, keadaannya RTP. Seperti itu. Nah, kalau untuk STP, di sini dikali atau dibagi dengan 22,4. Gitu ya. Itu udah hafal banget teman-teman ya, udah pada sering juga. Kalau dalam keadaan kamar, itu berapa kira-kira? 24,4. 24,4 atau biasanya 24 aja Simon. Jadi cukup 24 liter aja. Jadi umumnya 24 liter, tapi kalau misalkan masukin angka yang lain gue boleh, tapi umumnya kalau Kak Gus hitung biasanya 24 liter. Terus Kak pertanyaannya gini, kalau misalkan dia nggak dalam keadaan STP atau RTP, nah biasanya kayak gitu kan, misal di soalnya itu ternyata suhunya dia nggak 25 sama nggak 0, ternyata suhunya 27 derajat Celcius dan tekanannya 0,5 atm. Nah, aduh, gimana tuh kira-kira kalau mengkonversi mol menjadi volume kalau keadaannya seperti ini? Kira-kira gimana? Gimana? Kalau keadaannya nggak STP sama nggak RTP. Pakai PVNRT. Nah, betul. Pakai persamaan gas ideal. Jadi pakai persamaan gas ideal, teman-teman harus bisa ya. Nah, ini kan yang dipelajarin di fisika juga ya sama Faisal. Kita bisa dibahas lebih dalam sama Faisal. Ya Allah, susah amat ya. Maafin. Ini nih biasa. Jadi kalau dia nggak keadaan STP atau RTP, bisa pakai persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Gitu ya. Nah, untuk apa aja nih? P-nya apa? Ayo satu-satu sebutin. P-nya apa? Kanan. Kanan. Pressure ya. Kanan. Betul. V-nya? Volume. Volume. N-nya? Mol. Mol. R-nya? Remon? Enggak ya? Tetapan gas. Tetapan gas. Berapa tetapan gasnya? 0,082. 0,082 liter ya, 0,082. Aduh, nulisnya gimana nih? Tadi bingung nulisnya ya. 0,082 ya teman-teman ya. Terus apa lagi? T, ya T-nya suhu ya. Dalam satuan Kelvin. Kelvin. Jadi T ini suhu dalam Kelvin. Oke, seperti itu. Jadi kalau teman-teman harus bisa mengkonversi mol ini ke beberapa satuan. Itu syarat mutlak untuk bisa mengerjakan soal-soal stoikiometri. Kalau itu udah megang, teman-teman udah pasti, insya Allah bisa dipastikan teman-teman bisa ngerjakan soalnya. Asal syaratnya satu lagi, harus teliti dalam masukin angka-angkanya. Oke, silakan kalau ada yang mau screenshot dulu boleh. Atau ada yang mau catat dulu, screenshot aja kali ya. Karena materinya cukup banyak. Boleh volunteer satu orang, nanti kalau di grup udah dibuka lagi sama Faisal, boleh ntar di-share di sana. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut, teman-teman? Stop, apa udah aman semua? Aman sampai sini, teman-teman? Sampai sini aman? Ada yang mau ditanyakan dulu konsep mol untuk konversi-konversinya? Yuk, petik dulu. Oh my God. Aman. Oh my God. Aman ya teman-teman ya? Ada yang nanya? Ada yang nanya tuh, Bagus. Tuh, nanya apa tuh? Mon. Katanya yang 24 liter itu apa? Oh, Kalau yang 24 liter RTP. ini RTP, iya betul. Jadi dalam keadaan RTP dia apa tuh namanya? Dikali atau dibagi dengan 24 liter. Jadi nanti dari sini dari mol ke volumenya dikali 22,4, dari volume ke molnya dibagi 22,4. Terus Kak, gimana Kak cara ngafalinnya? Kalau kita kebalik gimana nih? Apa namanya? Di
kali 5 dibagi takut kebalik gitu ya. Nah, kalau Kak Agus gampangnya gini. Ini kemarin udah Kak Agus jelasin juga ya ke teman-teman yang ekstra kelas kemarin. Jadi kalau ibaratnya itu mall. Mall ini kan kalau kita masuk ke dalam mall ya, kita belanja nih. Nah, kita bagi-bagi ya, bagi-bagi duit ya. Kemana aja tuh? Ke pedagang-pedagang, ke tukang-tukang sepatu segala macam gitu kan. Jadi karena kita bagi-bagi, makanya dibagi. Apapun yang masuk mall itu dibagi. Iya nggak sih? Dibagi, dibagi, dibagi. Terus kalau kita keluar mall, ternyata mallnya itu ngelewatin kali, makanya dikali. Gitu sih. Itu kalau gue ngafalin. Tapi kalau teman-teman ngafalin satu aja boleh, boleh. Jadi kalau teman-teman ngafalin, gue ingetnya mau satu aja Kak, boleh, boleh. Misal yang masuk mall dibagi udah gitu aja. Berarti kalau keluar mall ya dibaliknya, kebalikannya gitu. Oke. Kenapa sih? Udah. Udah, ayo fokus lagi belajarnya yuk. Ayo fokus lagi yuk. Udah, cukup. Dewi cukup pertanyaannya? Cukup ya Dewi ya. Oke kakak, oke aman. Sip. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman ngafalinnya boleh salah satu aja, nggak usah dua-duanya kayak masuk keluar bagi kali itu ribet nantinya. Tapi kalau dengan seiringnya berjalan waktu, teman-teman sering mengerjakan soal, sering melihat-lihat soal, pas kerjain itu bakalan langsung bisa dengan sendirinya. Oke, sampai sini aman ya. Boleh Kak Agus lanjut? Kak maaf tadi PVNRT dipakai buat kapan Kak? Oh iya, PVNRT itu dipakai kalau dalam keadaan tidak standar dan tidak kamar. Jadi dalam keadaannya itu dia suhunya bukan standar, bukan STP dan juga bukan RTP Naura. Gitu. Jadi misalkan suhunya 27 sama 0,5. Kan kalau 27 itu kan dia bukan STP, bukan RTP kan? Nah, itu bisa pakai PVNRT aja gitu. Sebenarnya semuanya itu bisa pakai PVNRT ya teman-teman ya. Jadi angka 22,4 dan angka 24 liter itu adalah angka didapat setelah masukkan angka di PVNRT. Kalau nggak percaya Kak Agus buktiin nantinya. Nih coba ya kita buktiin ya. Bentar. Ini teman-teman biar nggak bingung ya, biar tahu bahwa angkanya itu mulai dari mana. Gimana sih kalau cara keluar itu? Kalau bisa escape. Oke. Ini udah screenshot ya, boleh Kak Agus hapus. Aman ya? Gue discard. Oke, nih. Jadi angka yang tadi itu dapat Kak, saya nggak mau ngafalin 22,4 atau 24 liter, boleh. Kalau ada yang nggak mau hafal, boleh. Jadi nanti teman-teman boleh langsung masukin pakai persamaan gas idealnya aja. Tadi persamaan gas ideal kan PV sama dengan NRT gitu ya. Nah, sekarang kita mau tahu dapat dari mana sih angka 22,4 liter, 22,4 segala macam itu gitu. Nah, jadi kita misalnya ini. Tadi kita bahas yang STP dulu ya. Tadi STP keadaannya berapa teman-teman? 0 derajat Celcius dan 1 atm gitu ya. Nah, kalau teman-teman masukin di sini angkanya, P-nya tekanannya 1 atm, tulis 1. Oke, volumenya belum tahu, kita tulis V aja. Mol-nya, karena ini dalam keadaan 1 mol, kita mau merubah ke dalam volume, berarti mol-nya kita anggap 1 mol. Terus tadi R-nya berapa? 0,082 dan tekanannya suhunya 0 derajat Celcius dalam Kelvin berapa? Kalau 0 derajat Celcius 273. Mantap. Nah, silakan teman-teman hitung. Berarti V-nya sama dengan 0,082 dikali 273. Hasilnya itu kurang lebih kalau dibulatkan jadinya 22,4 liter. Jadi 1 mol dalam keadaan 1 atm dan 0 derajat Celcius, ternyata volumenya adalah 22,4 liter. Aman? Terus kalau yang RTP gimana Kak? Ya kurang lebih sama. Kalau RTP kan tadi berapa suhunya? 25 ya, 25 derajat dan 1 atm. Nah, silakan teman-teman itu nantinya. Setelah masuk ini pakai PVNRT lagi tadi ya. Jadi Kak saya nggak mau ngafalin gitu-gitu boleh. Kalau nggak mau yang nggak suka ngafal segala macam silakan. Tapi kan butuh waktu yang agak lama juga kan buat ngitung-ngitung kayak gini. Makanya kenapa muncul angka ini? Karena STP dan RTP ini sering keluar gitu. Makanya dia nggak diituin. Jadi R-nya 0,082, T-nya tadi berapa? 25 derajat Celcius. Kalau dijadiin Kelvin berapa? 298. 298. Silakan dikaliin. Kalau dikaliin ternyata hasil dapatnya itu 24, something. Tapi kita buletin ke atas jadinya 24 aja.
Seperti itu. Ada pertanyaan? Sampai sini aman? Boleh kita lanjut? Aman. Yang lain. Aman, aman. Kak, kecepatan. Oh, kecepatan. Sorry kalau kecepatan. Coba Kak Agus kurangin lagi. Apa namanya? Treatmentnya ya. Jadi intinya tadi yang Kak Agus sudah jelaskan. Di sini mol itu bisa dikonversi ke beberapa satuan ya. Bisa ke massa, bisa ke volume, bisa juga ke jumlah partikel. Jadi kalau yang masuk ke dalam mol artinya dari volume menjadi mol. Itu dibagi sama 22,4 atau berapapun gitu ya. Intinya nanti dalam keadaan STP atau RTP. Kak, ini ngitung STP dan RTP itu dari soal apa gimana ya Kak? Oh iya, dari soal itu dikasih tahu dalam keadaannya apa. STP atau RTP. Maka tadi Agus bilang kan, di soal itu kadang-kadang macam-macam bentuk soalnya. Ada yang nulisnya dalam keadaan STP. Terus kadang-kadang dalam keadaan standar. Ya sama aja nih dua-duanya. Atau dalam keadaan 0 derajat Celcius dan 1 ATM. Ya kan tiga-tiganya sama aja. Orang ini standar-standar juga kan. Gitu. Terus ada juga ngomong dalam keadaan kamar, dalam keadaan RTP, dalam keadaan 25 derajat Celcius dan 1 ATM. Nah, artinya kan tiga-tiganya juga sama aja. Gitu. Ini semua diketahui di soal. Jadi kita tinggal nanti tinggal bagi aja atau tinggal kali aja dengan angka-angka yang udah ada. Seperti itu, AU. Standar. Oke. Aman ya, bisa dilanjut. Nanti kalau ada yang kamu coba kurangin lagi ritmenya, nanti semoga lebih slow lagi ya, nggak kecepatan. Kak Agus, ini ada yang nanya. Boleh. Kata Febrian, STP atau RTP itu keadaan biasanya. Oh, enggak. Kukira nanya. Oke. Oh, itu mesti tahu jawabannya. Jadi STP Oke. dan RTP itu keadaan biasanya. Iya, keadaan biasanya. Jadi keadaannya itu STP atau RTP. Jadi teman-teman pas ketemu soal kata-kata STP itu nggak bingung. Oh iya, Kak Agus udah pernah jelasin STP itu standar gitu. Oh iya, RTP itu adalah kamar, room temperature and pressure gitu. Ya, jadi jangan sampai bingung, jangan sampai kesulitan gitu ya buat ngerjain soalnya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita bahas tentang MR atau massa molekul relatif. Tadi kan ada tuh ya, mau mengkonversi ke massa itu dikali atau dibagi AR sama MR. Apa bedanya AR dan MR? Coba silakan, ada yang mau menjelaskan atau ada yang mau ngomong? Kalau AR tuh buat satu atom, kalau misal MR itu senyawa. Betul. Jadi kalau AR itu untuk satu, namanya aja AR. Atom relatif. Jadi untuk satu atom aja. Kalau MR, massa molekul. Ada kata-kata molekul relatif. Artinya dia gabungan dari beberapa atom. Maka Kak Agus tulis di sini, MR itu adalah jumlah AR dari unsur-unsur yang menyusun senyawa tersebut. Contoh, MR senyawa AB. Senyawa AB ini tersusun dari satu A, satu unsur A, dan satu unsur B. Gitu ya. Lihat, senyawa AB. A-nya 1, B-nya 1. Maka nanti MR-nya yaitu AR dari A ditambah AR dari B. Nah, AR ini biasanya diketahui di soal. Ya, di soal udah ada AR-nya. Tapi untuk kelas 12 wajib harus Wajib harus kudu hafal beberapa AR yang nggak diketahui di soal. Contoh, hidrogen. AR-nya berapa, teman-teman? 1, 1. Karbon 12, 12. Oksigen 16. 16, 16. Nitrogen 14. 14. Oke, ini aja. Jadi ini kalau kalau di soal ini nggak ada, di soal kadang-kadang ya, soal kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang Enggak, tidak ada. Oke, jadi kalau di soal ini nggak ada, teman-teman jangan komplain ke pengawasnya, malu nanti diketawain. Karena ini itu umumnya sama teman-teman harus diminta buat hafal. Tapi kalau selain dari ini itu biasanya ada dari soalnya seperti itu. Untuk tingkatan Olimpiade aja biasanya ada. Cara ngafalin AR itu nggak ada, jadi nggak ada yang harus dihafal. AR ini aja yang dihafalin ya. Jadi H1, C12, O16, N14 sudah itu aja 4.
Yang lainnya biasanya diketahui di soal. Kalau nggak diketahui, berarti soal itu jelek gitu. Ya. Ada yang belum di-mute sebentar. Dah. Nggak apa-apa. Dah, lanjut ya. Nah, di sini Kak Agus punya contoh. Ada MR dari C2H5OH. Nah, ini etanol ya teman-teman ya. Ini rumus kimia dari etanol. Etanol yang biasa ada di apa tuh pembersih luka tuh. Kalau teman-teman lagi luka kan pakai alkohol tuh bersihinnya. Nah, itu bersihnya ada etanol di dalamnya. Ini etanol rumusnya adalah C2H5OH. Lihat, C2H5OH. C-nya di sini ada berapa? Ada 2. H-nya ada 5. Tambah 1 jadi 6 ya. O-nya ada 1. Maka kalau nyari MR dari C2H5OH, maka 2 dikali AR dari C, AR dari karbon ya. Kemudian ditambah 6 dikali AR dari H, ditambah 1 dikali AR dari O. Kalau dihitung hasilnya adalah 46. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk AR dan MR? Sepertinya sudah aman ya, nggak ada masalah. Ngerti Kak, alhamdulillah. Yang lain aman. Yuk, yang lain aman ya. Bisa ya semua ngitung RMR ya. Habis ini kita latihan. Ada yang nanya tuh, ada yang nanya gak? Tadi ada yang nanya, tapi jangan kayaknya japri deh tadi tuh. Yang OH kok cuma dihitung O aja Kak? Hah? OH. Enggak, gini kalau untuk ini pokoknya atom-atomnya aja. Ayo, jadi di sini kan di sini lihat atom-atomnya aja ya. C2H5OH ini tersusun dari 2 karbon. Kemudian H-nya ada berapa nih? 5 ditambah 1. Kan OH kan H-nya ada 1 ya. Jadi ada 6 hidrogen gitu ya. Jadi 5H ditambah 1H di OH. Jadinya ada 6H. Jadinya ada 6H ya. Di sini. Bentar. Ini enggak enak. Jadi ada 6H dan oksigennya ada 1. Seperti itu. Aman ya Ayu ya. Tadi Ayu kok nggak salah nanya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang bertanyain cukup ya teman-teman ya. Kayaknya nggak ada masalah. Kalau ada yang mau screenshot boleh. Ditulis-tulis atau diapain boleh. Cukup. Bisa kita lanjut. Masih ada banyak bahasan kita. Habis ini kita latihan. Lanjut. Habis ini latihan cepat ya. Langsung jawab ya. Oke, gas. Nah, ini ada beberapa latihan. Di sini Kak Agus punya ada apa tuh namanya? Ada H2O, ARH 1O16. Sekarang hitung MR dari H2O. Berapa 18. MR H2O? 18. Cepat aja cepet ya teman-teman ya. Oke, 18. Sebentar ya. Mana ini? Bentar. Sabar. 18 ya. Terus ada kalau Kak Agus tanya masanya, molnya 0,01. Kira-kira masanya berapa? 0,18 gram. Gimana caranya? 0,01 kali 18 kali MR-nya. Kali 0,01. Ya. Tulis dong. Yang lain mana nih? Kok pada nggak nulis? Aman nggak? Aman ya. 0,01 dikali 18. Karena dari dari mol ke massa. Berarti kan keluar dari mol ya. Kalau keluar kan dikali. Nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Kayak Kak Agus ngajarinya pelan-pelan. Nggak buru-buru. Oke. Lanjut. Kalau Kak Agus minta volume dalam keadaan STP. Kira-kira berapa? 0,224. 0,224. 0,224. Aman ya? Kagak bisa lanjut. 0,224. Betul. Lanjut. Kalau jumlah partikelnya? 6,022 kali 10 pangkat 21 partikel. Pangkatnya pangkat berapa?
21. 21. Kenapa 21? Karena bilangan Avogadro kan 6,022 kali 10 pangkat 23. Betul. Jadi 6,02 dikali 10 pangkat 23 dikali 0,01 ya. Seperti ini. Aman? Ada pertanyaan sampai sini? Yang H2O? Ada pertanyaan? Karena kita kalau di waktu kan emang kayak gitu ya. Kita kan mainnya cepet-cepet juga waktunya. Ini siapa yang coret-coret? Teman bisa nyoret-nyoret ya? Kok saya jadi ada yang nyoret ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan ya. Makanya Kak Gus juga di sini nggak buru-buru banget. Bisa dilanjut? Bisa, Kak. Lagi ya. Bisa lanjut ya. Di sini ada H2SO4. MR-nya berapa yuk? Cus. 98. 98. Mantap. Cepet-cepet banget ya. Oke. Kemudian molnya berapa? Kalau masaknya 4,9. 0,5. 0,5. 0,5 or 0,05. 0,05. 0,05. Ini jangan sampai salah ya. Di sini tinggal matematikanya doang nih. Jangan udah tahu rumusnya tapi salah perhitungannya. Kan sakit ya. Jadi jangan sampai salah. Volumenya sekarang 1,12. 1,12. 1,12. Ada lagi yang lain? Yuk tulis. Tulis. 1,12 aman ya. Oke. Ternyata H2SO4 ini bukan bukan gas, makanya dia tidak bisa kita hitung pakai persamaan seperti itu. Gitu ya. Jadi yang bisa kita hitung dalam keadaan ini adalah untuk fase-fase yang gas saja. Nggak apa-apa. Ini agak sih. Tapi jarang. Ini udah nggak itu aja. Sorry. Kalau jumlah partikel iya ya. Kalau jumlah partikel langsung 3,01 kali 10 pangkat 22. Aman ya jumlah partikel. Pencet tadi. Aman ya. Tinggal nanti Aman, 0,05 dikali bilangan Avogadro-nya. Jangan sampai nggak tahu bilangan Avogadro itu berapa ya. 0,02. 6,02 dikali 10 pangkat 23. Sampai sini aman? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dari slide ini dulu? Agak cepat ya kita belajarnya ya. Karena kalau agak lama-lama juga masih banyak materi yang agak sulit. Ini masih dasar banget. Tinggal bagi bagian kalian aja. Aman, mantap. Teman-teman layarnya jangan dicoret ya, ganggu. Ada yang nyoret ya? Ini siapa yang coret ini tadi nih? Kuning, saya nggak tahu. Rasanya nggak pakai warna kuning deh. Nggak apa-apa, pencet kali ya. Aman ya, kita lanjut. Lagi. Ini cara ngapusnya gimana? Coret-coretan yang itu nggak bisa hilang, nggak apa-apa ya. Nggak tahu nih tadi apa saya hapus apa tangan saya ya. Bentar ya, coba saya hapus dulu ya, takut mengganggu teman-teman. Tapi nggak bisa eraser karena saya belum ngapa-ngapain. Ya udah aman ya, nggak apa-apa. Yuk lanjut, di sini ada gas CO2. MR-nya berapa CO2? 44. Hapus langsung tulis aja, gue capek nungguinnya. 44 ya. Ada pertanyaan? Kayaknya nggak usah ya, cukup. Molnya berapa? Kalau volumenya 11,2 STP. Berapa volumenya? Volumenya Oliver 0,5. Ada lagi? Volumenya maafin. Molnya. Kenapa jadi volume? Mol. Maaf, mol. 0,3 bukan. Ayo, masih ingat nggak? Dari volume menjadi mol, masuk mol. Kalau masuk mol dikali apa dibagi? 0,5 dibagi. Dibagi ya, jadi 22,4 dibagi 11,2. Terbalik, maaf. 11,2 dibagi 22,4. Sorry. Balik ya. Maaf. Jadi satu aku sayang ibu enggak. Harus juga sayang ibu sih.
sama dengan 0,5 mol. Oke, masanya sekarang berapa? Kalau molnya 0,5, masanya berapa sih? 22. 22. Kenapa 22? Mol dibagi MR. Dibagi atau dikali? Oh iya dikali. Kali. Jadi 44 dikali 0,5 ya, atau setengah. Jadi hasilnya 22. Duanya gitu banget. 22 gram ya, teman-teman. Sampai sini aman? Aman. Semoga aman ya. Ini pelan-pelan nih ngajarinnya. 22 gram. Lanjut, jumlah partikelnya sekarang. Kalau molnya 0,5. 3,01. 3,01 dikali 10 pangkat 22. 10 pangkat 23. 23 ya. Karena yang Oh. dibagi cuma depannya aja. Jadi 6,02 dibagi 2 berapa? 3,01 kan. Pangkatnya nggak berubah. Seperti Ono. Aman ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Aman ya? Aman, insya Allah. Siap. Lanjut. Ada CaCl2. Kira-kira berapa MR-nya? 101. 101. Terus molnya berapa nih? Kalau jumlah partikelnya 101 apa 111? Tunggu. 111, Kak. 111, Kak. 111. Salah ya, maafin. 111. Punten. Saya juga belum ngitung sebenarnya. Jadi ya udah teman-teman aja ngitung sendiri. 111. Molnya berarti berapa nih? Kalau jumlah partikelnya 0,5. 0,5. Aman ya 0,5. Jadi 6,02 lagi. 3,01 dibagi 6,02 gitu. Kalau pangkatnya kan nggak usah dikali juga sebenarnya aman sih. Tapi kalau teman-teman mau lengkap tulisannya sok silahkan. Jadi 3,01 dikali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 0,5 or setengah. Masanya 5,5. 55,5. 55,5. Jadi 111 dikali apa dibagi ya? Dikali ya. Dikali setengah. Jadinya 55,5. Satunya gram ya. Volumenya sekarang. Kalau molnya 0,5 dalam keadaan standar. Sama kayak ini ya harusnya. Sama kayak di atas. 1,2 karena molnya sama. Terus padatan, tunggu, bukan sama, larutan. Ini volume dalam keadaan, nih sorry, ini kan volume ya, volume dalam keadaan standar harusnya gas ya, ini kan larutan ya. Jadi kita nggak bisa, nggak ada, maafin. Nggak apa-apa. Sekarang padatan CuSO4 5H2O. MR-nya berapa? Nah itu gimana cara ngitung 5H2O? Ada yang tahu nggak? 5 kali 18 kan bisa langsung. 5 kali 18 boleh. Bisa. 249,5. Faruk, ada yang lain? Ada yang lain? Oh, ngitung dulu ya. Boleh, hitung dulu itu. Felicia, Oliver sama ini Felicia yang jual itu basic Scarlett, bukan ya? 249,5. 249,5. Ngikut, kok ngikut? Jangan ngikut aja kalau nyemburu kok. Iya, aku yang jual. Bisa kali dikirim-kirim ya kalau yang jual ya. Enggak. Ngikut, Ulil. Berarti jawabannya saya percaya kalian 249,5. Oke, terus masanya berapa? Molnya 2 mol. Kalau molnya 2, MR-nya 249,5, jadinya berapa? Itu senyawa hidrat ya, Pak? 499. Betul, 499. Kak Gus nggak usah tulis ya, teman-teman tahu gak sih? Tapi aku pada bingung ya.
2 kali 24 9,5. Ini siapa nyoret sih ya? Nggak apa-apa, mungkin tadi tipe kali ya. Dia yang pencet. Iya, Nisa. CuSO45H2O ini adalah senyawa hidrat karena ada H2O, jadi 5H2O. Gitu ya. Kemudian volumenya berapa kalau 2 mol? 4,8. Ada nggak volumenya? Nggak bisa. Nggak bisa Ada, dihubungi, karena soalnya ini bukan padatan. gas. Hati-hati ya. Ini padatan. Jadi nggak semuanya itu punya volume ya. Kan kalau volume padatan hitungnya gimana? Harusnya pakai timbangan dulu, terus atau enggak pakai hukum Archimedes ya, biasanya kalau volume ya. Jadi kayak kita tumpahin, air yang tumpah itu sama dengan volumenya. Tidak gitu loh. Sekarang kalau jumlah partikelnya, kalau 2 mol berarti berapa di sini ini? 2 kali 6,02 berapa tuh? 12,04. 12,04 Iya, kali jadi 10 pangkat 23. Betul. Jadi pangkatnya tetap 24, 23 aja ya. Jadi angka depannya aja yang berubah. Berarti yang enggak ada volume STP itu apa aja ya Kak? Saya catat. Pokoknya dalam keadaan gas sih. Kan dia ngomong nih gas apa larutan. Kan tahu ya fase-fase itu kan ada macam-macam ya. Ada fasenya gas, ada fasenya apa sih? Ada fasenya gas, aqueous, liquid. Gitu kan. Nah, yang gas aja yang punya. Oke, makasih Kak Agus dan kawan-kawan. Sama-sama. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang lainnya. Next, yang lain yuk, cus. Kalau udah ketik lanjut, boleh lanjut Kak gitu atau gimana? Berarti artinya teman-teman udah bisa. Kakak belum minta filenya gak? Boleh, nanti kayak kasih PPT-nya ya. Nanti bisa diisi sendiri. Ada isinya juga sebenarnya, ada jawabannya, tapi saya malas ngetik, malas kliknya ya. Jadi saya lebih senang nulis ternyata. Terus sebenarnya ada jawabannya di sini. Ya. Jadi kita bisa dicek aja jawabannya. Sangat mudah dipahami. Apa yang sangat mudah dipahami? Amin. Semoga gampang ya pahami. Ini kok kenapa ada coretan ya? Saya bingung. Saya Discord dulu ya bentar deh. Ganggu banget ya. Gimana dong cara ini? Tuh coretannya masih ada dong. Gimana ini caranya? Hapus dari Zoom, Kak. Hah? Hapus dari Zoom. Gimana caranya? Stop share screen. Oke, saya coba stop share screen ya. Nah, saya share screen lagi. Oh iya, hilang. Makasih loh. Lanjut ya. Ini tadi udah ya, teman-teman ya. Kita bisa cek lagi jawaban-jawabannya benar atau tidaknya. Sekarang kita lanjut ke penentuan massa zat. Oke, sekarang kita mau bahas tentang penentuan kadar. Nah, ini sering banget ditanya juga soal-soal PTN masuk kampus ya. Jadi kadar dalam suatu senyawa ditetapkan berdasarkan hasil percobaan analisis kimia. Nah, ini buat anak-anak yang mau masuk kimia, analis kimia, farmasi, segala macam, ahli gizi. Nanti bakal banget sering ngedengar kata-kata penentuan kadar zat. Jadi, kadarnya berapa persen gitu. Kadar berapa persen, ini sering banget tadi didengar sama teman-teman kalau udah kuliah atau kalau udah kerja di bidang tersebut. Tapi, jika rumus senyawa dan AR masing-masing zat penyusun diketahui, maka kadar zat penyusun dalam senyawa tersebut dapat dihitung. Ingat ya, jadi kalau rumus senyawanya ada dan AR-nya juga ada, kita bisa hitung kadar dari zat tersebut. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Yang pertama, kalau persentase zat, jadi teman-teman bisa ngitungnya kayak gini. Jumlah zat dikali AR, jadi jumlah zat ini adalah jumlah atom dalam suatu senyawa tersebut dikali AR-nya, dibagi MR-nya, dikali 100%. Nanti contohnya Kak Agus contohin ya. Terus kalau untuk massa zat gimana Kak? Misal ada massa suatu senyawa 5 gram
berapakah massa atomnya atau satu unsur itu dalam satu senyawanya. Nah, ini rumusnya kayak ini. Tinggal diganti ujungnya aja si belakangnya. Dikali massa senyawanya. Kalau persentase 100%, kalau massa zatnya ya dikali massanya. Tadi soal ada. Seperti itu. Silakan kalau mau di screenshot dulu. Sini kita contoh soalnya biar kebayang. Pasti bingung kalau masih di sini. Kalau udah bilang udah. Saya masih nyambung nggak sih? Masih kan ya? Pada diam semua. Udah. Udah. Mantap. Oke, Agus lanjut ya. Contoh, misal ada H2O. Yuk bantu Kak Agus buat hitung persentase dari hidrogen dan Kak oksigennya. Agus, permisi Iya, iya. Kak Agus. Boleh balik ke slide yang sebelumnya enggak? Dikit Nggak aja. boleh. Nggak boleh. Minta Boleh. tolong. Iya, ya mau. Ini mau. Oke, udah. Udah. Yuk, sekarang Kak Agus contohnya satu ya. Misal ada H2O. Berapa sih persentase hidrogen dan oksigen dalam H2O? Caranya tadi Kak Agus udah jelasin ya. Misalkan hidrogen, perhatikan H2O-nya. Fokus ke H2O-nya teman-teman ya. Jadi perhatikan H2O-nya baik-baik. Bentar. Di H2O ini, hidrogennya ada berapa? 2, Kak. 2. Berarti kita tulis di sini 2 dikali AR dari hidrogen. Gitu. 8. Dibagi MR dari H2O dikali 100%. Karena yang ditanya adalah persentase ya. Kalau persentase kali 100% aja. Nah, kemudian masukin 2 dikali 1 dibagi MrH2O tadi berapa? 18. Dikali 100%. Nah, kalau dihitung 2/18 dikali 100%. Sekian hasilnya nanti. Kayaknya udah ada jawabannya sih. 1,1. Iya, 1,1% ya. Ini jawabannya. Tutupan ya. Terus kalau untuk yang oksigen juga sama kurang lebih caranya ya. Sebentar, Kak Agus hapus dulu yang ininya. Biar kelihatan. Seperti ini hitungannya ya, biar yang jelas. Jadi 2 dan 1 itu adalah angka atau jumlah atom dalam senyawa tersebut. Jangan sampai bingung. Jadi angka 2 dan angka 1 ini adalah jumlah unsurnya. Jumlah atomnya atau jumlah unsurnya. Dalam H2O. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk H2O? Cukup? Ada pertanyaan cukup? Aman. Aman ya? Aman. Oke, mantap. Sekarang coba hitung yang urea. CONH2 2 kali. Berapa persentase dari karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogennya? Kalau udah boleh nanti ditulis di kolom chat. Yuk, silakan boleh dicoba dulu. Silakan. Biar langsung merasakan gimana cara perhitungannya. Kalau udah boleh DM ke kakak ya. Chat DM boleh. Karbon berapa persen gitu. Hidrogen berapa persen, oksigen berapa, nitrogen berapa. Boleh di DM aja. Biar nggak kelihatan sama teman-temannya jawabannya. Kalau misalkan nggak mau hitungnya nggak apa-apa, nggak usah dihitung pakai angka, pastinya nggak apa-apa. Kadang-kadang mah angkanya nggak bagus. Pokoknya kalau ditotalin itu harus 100% ya. Karena persentase itu harus 100%. Jadi 4-4-nya nih kalau dijumlahkan totalnya harus 100%. Yuk terus, Agus pengen pantau, masih ada yang beda-beda jawabannya.
Nggak apa-apa, nanti kita perbaikin sama-sama. Yuk. Masih ada yang kurang pas. Coba cek-cek lagi. Karbonnya berapa, oksigennya berapa, nitrogennya berapa. Oke, ada yang udah bener. Saya nggak bisa balas ya, jadi nanti kita bareng-bareng aja ceknya. Saya nggak bisa balas yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi so far kurang lebih udah pada banyak yang bener kok. Ada berapa yang kurang pas aja, mungkin agak kurang teliti kayaknya. Oke, masih ada yang mau jawab gak? Tapi walaupun kalian nggak nulis di kolom chat, tapi harus ada jawabannya ya. Kayak jangan sampai nggak nulis dan nggak dikerjain. Harus kerjain juga walaupun nggak nulis di kolom chat. Oke, siap. Mantap. Ada yang nulis karbon 20 deh. Kok karbonnya 20% ya? Apa bener gak sih? Coba kita bahas ya. Langsung jawabannya aja ya. Nanti kita bahasnya pas setelah muncul. Nah, ini jawabannya. Silakan dicek ada yang benar, ada yang salah. Benar 20% ya. Tadi ada yang jawab 26 ya. Enggak, 26 yang oksigennya benar. Benar semua? Yang benar bilang benar gitu. Ye, apa kayak gitu. Ye, mantap. Selamat yang benar. Ye. Kalian hebat. Ye. Selamat buat yang benar. Buat yang masih kurang pas-pas, nggak apa-apa. Dicoba lagi nanti ya. Ada soal-soal di bawah. Benar tapi angkanya jelek banget Kak. Ya, nggak apa-apa. Salah satu hapus soal pembulatannya, nggak apa-apa Felicia. Nggak apa. Pasti totalin itu harus 100% yang penting ya. Aman ya sampai sini ya. Nggak perlu kabus jelasinnya dapat 12 dari mana ya. Kayaknya udah pada rata-rata bener semua sih. Jadi karbonnya itu kan dia ada 1 di sini ya. Jadi 1 kali 12 dibagi 60. Kalau oksigennya ada 1, berarti 1 kali 16 dibagi 60. Nitrogennya ada 2. Ingat ada 2 ya. Di sini kan NH2 2 kali. Jadi N-nya ada 2, H-nya jadi 4 gitu. Jadi sini makanya 28 karena 14 kali 2 gitu. Kalau ada 4 di sini karena 4 kali 1. Aman ya teman-teman ya. Bisa kita lanjut? Lanjut, mantap. Ini kita dasar-dasarnya dulu ya, jadi minimal tahu konsepnya dulu. Nah, kalau ada soal-soal yang lebih ekspor, ini mah kayak gini doang. Iya, kita lanjut sabar-sabar. Oke, sekarang yang masak. Boleh dikerjain dulu. Jangan pakai kalkulator ya. Kalkulatornya simpan dulu. Kan nanti ujian nggak kalkulator kan. Yuk, cus kerjain dulu nomor 3 dan nomor 4. Sama kayak tadi di DM dulu. Boleh dicobain. Ini intinya adalah massa ya. Berapa massa karbon dalam berapa massa kalsium dalam CaCO3, berapa massa karbon dalam CaCO3, berapa massa oksigen dalam CaCO3 gitu. Massa ya, bukan persentase lagi sekarang. Yuk silakan boleh kerjain terus DM ke Agus. Kita lihat lagi jawabannya. Atau boleh dua-duanya langsung aja deh. Nomor 3 dan 4 kali ya. Biar sekaligus. Nanti kalau massa yang ini, kalau ditotalin semua, massanya harus sama 2 gram ya. Massa CA ditambah C ditambah O harus sama dengan 2 gram. Kalau teman-teman hitung di akhir ternyata, loh kok nggak 2 gram nih? Berarti ada yang salah. Dicek lagi yang salah di mana. Yuk, semangat. Kalian bisa. Yuk. Kapan lagi ketemu Kak Agus? Alhamdulillah masih bertahan 140 orang. Yuk, jangan ada yang keluar ya.
Tapi nggak apa-apa sih kalau ada yang keperluan nggak apa-apa keluar. Ada yang malas. Kak, sabar kayaknya salah. Nggak apa-apa Oliver, pelan-pelan. Yuk, semangat, semangat. Kayaknya angkanya bulat sih bagus sih kayaknya. Kayaknya ya. Semoga bulat. Oke, mantap. So far pada betul semua, tapi ada beberapa yang kurang pas nih. Tapi rata-rata bener kok. Oke, mantap. Yuk, dicoba terus sama teman-teman ya. Yuk, yang nggak pernah tulis di chat, boleh sekarang tulis-tulis aktif gitu ya, biar Kak Gus juga kenal nama-nama kalian. Ada 140 orang kan, kita tak tahu nama-namanya cemana-cemana. Kalau ada nomor 3, boleh lanjut nomor 4 ya. Langsung urut aja boleh gitu, kayak nggak usah karbon, hidrogen gitu, langsung urut. Kan ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung aja tulis. Kalau udah kita cek. Ini kan masa karbon ada 2 nih. Yang jelas ya masa karbon di mana ya. Dwi itu yang ditanya dalam gram ya. Masa Dwi. Kalau itu persentase. Coba dicek lagi Dwi. Kalau persentase yang tadi, sekarang yang masa ya. Oke. Mantap, udah pada bener kok ini. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang ditanya masa ya. Nggak apa-apa, semangat, semangat. Nggak apa-apa Dewi, iya nggak apa-apa. Semangat, semangat. Oke, mantap. Ih, udah pada benar semua. Pada DM ya, jangan nggak DM. Kalau nggak DM, nggak pada kelihatan semua jawabannya. DM aja nggak apa-apa, DM aja. Udah ya, cukup. Belum ya nomor 4 ya. Tadi nomor 3 rata-rata betul semua. Oke, thank you jawabannya. Sekarang nomor 4 yuk. Nomor 4 sekarang. Mau screenshot boleh, nanti screenshot lagi rumusnya ya nanti ya. Aku belum nomor 4, tunggu Kak. Iya, ditungguin yuk nomor 4. Udah Kak, itu nomor 4 aku. Iya, Oliver udah. Thank you. Kita cek ya jawaban Oliver ya. Yang lain yuk, nomor 4. Nomor 3 so far udah pada betul. Kalau ada yang masih kurang pas sih. Tapi ntar coba lagi ya. Maaf banget Kak Gus, aku mau ngitung tapi masih di jalan. Nggak apa-apa, Fania. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi minimal pantau terus ya. Nanti bisa coba-coba di rumah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan takut lama. Lo salah ngisi nomor Kak, harusnya 3, 4, bukan 2. Nggak apa-apa. Oke, semangat. Terus. Jangan nangis. Ayo, semua bisa. Oke, mantap. Betul tuh. Devina. Rumusnya tolong yang SS. Di grup belum bisa kirim ya. Faisal nih, Sal gimana nih di grup masih nggak boleh ngirim Sal. Sal. Raymond boleh japri Faisal kali ya, biar nanti Faisal boleh share di grup. Oke. Siap, thank you Mon. Sudah, cukup ya? Cukup. Mantap. Udah? Ada yang belum? Udah ya? Oke, so far udah betul semua kok. Mantap-mantap banget. Pada semangat-semangat juga ngerjainnya. Cepet banget. Coba kita cek ya. Udah siap? Udah siap? Udah siap? Udah ya? Cukup? Bisa kita cek jawabannya? Udin, kakak Udin dong. Udin. Nah, ini jawabannya ya. Silakan teman-teman cek. Kira-kira benar atau tidak. Sih, seperti itu. Benar semuanya? Yang benar bilang, ye benar, alhamdulillah, atau apalah gitu, biar Agus tahu benar. Yang salah juga jujur ya, yang salah yang mana, salahnya di mana, kita cerita aja nggak apa-apa.
Ada yang salah? Ada yang salah di mana? Ye, salah koma. Kurang teliti ya, nggak apa-apa. Ye, mantap. Belum selesai, nggak apa-apa, Ulil. Oh, dikira 100% ya, nggak apa-apa. Yang C nomor 4 nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap, nggak apa-apa. Tapi so far udah paham ya. Tapi sejauh ini udah aman ya. Buat menghitung jumlah lagi. Buat menghitung kadar zat dan juga menghitung massa. Oke, mantap. Kita boleh lanjut? Bisa lanjut, bisa lanjut. Oke, bisa lanjut ya. Siap. Oke. Aku sudah lupa materi selainnya apa ya. Oh, rumus kimia. Oke, sekarang kita ngebahas tentang rumus kimia. Karena ini masih kaitannya ya. Tentang rumus empiris, rumus molekul, teman-teman tahu. Jadi rumus kimia. Sering ngedenger ya. Rumus kimianya apa nih? Ya, kenapa di sekolah nggak diajarin ini ya? Kamu nggak diajarin, harusnya diajarin lah. Mungkin gurunya agak speednya cepet kali ya. Karena ngejar materi yang lain juga. Nggak apa-apa. Ini bareng-bareng di sini. Kimia kalau paham seru. Iya, kalau paham seru ya. Bismillah sama Kak Agus jadi seru terus. Amin. Oke, rumus kimia itu merupakan simbol dari suatu senyawa kimia yang dinyatakan dengan huruf dan angka. Ingat ya teman-teman ya, kata kuncinya itu ada huruf dan angka, gitu ya. Hurufnya itu yang mana, angkanya yang mana. Entah, ada contohnya juga ya. Terus rumus kimia ini menyatakan jumlah atom unsur dan jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam zat tersebut. Itu rumus kimia, itu agak susah buat dibayanginnya. Jadi kalau bentar dulu, mana sih ininya? Oke. Nah, ini ada rumus empiris, ada rumus molekul. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya ya. Tadi udah tahu ya definisi dari rumus kimia. Dia itu menyatakan ada angka dan juga ada hurufnya. Nah, ini contohnya ada rumus, nantinya ada rumus empiris dan juga ada rumus molekul. Apa bedanya rumus empiris dan rumus molekul? Jadi, kalau rumus empiris ini adalah rumus yang menyatakan angka perbandingan bulat terkecil. Nih kata kuncinya adalah terkecil. Ya, terkecil. Jadi dia itu udah nggak bisa lagi dibagi. Jadi udah paling sederhana nih kalimat yang paling gampangnya itu udah paling sederhana. Jadi nggak bisa dibagi-bagi lagi. Ya, udah paling sederhana. Itu rumus empiris. Kalau rumus molekul, rumus yang menyatakan banyaknya atom suatu unsur yang terdapat dalam satu molekul tersebut, gitu. Nah, kalau ini itu masih bisa dibagi lagi. Jadi artinya belum sederhana ya. Masih bisa sederhana. Kita ada contohnya setelah ini ya. Terus ada juga namanya air kristal yang tadi dibilang Mas apa tadi itu ya, hidrat tadi ya. Nah, teman-teman mungkin sering ada yang ngelihat nih soal rumus kimia kayak gini. Jadi, air kristal atau senyawa hidrat itu adalah rumus molekul yang senyawa garamnya itu mengikat air. Contoh, CuSO4 5H2O. Artinya si CuSO4 ini dia mengikat 5 molekul H2O. Gitu ya. Jadi gimana? Senyawa hidrat hidrat ya, hidrat dan anhidrat. Jadi kalau dia mengikat air masih hidrat, tapi kalau dia udah nggak mengikat air lagi jadinya anhidrat. Contoh si CuSO4 nih, ketika CuSO4 mana sih kursornya? Nah, ini dia, CuSO4 titik 5H2O. Nah, ini namanya senyawa hidrat ya, dia masih mengikat air, masih ada H2O. Nah, ketika hidrat ini dipanaskan, jadi teman-teman kalau misalkan manasin hidrat ini, nanti airnya bakal lepas. Nah, ketika airnya lepas dan tersisa cuma CuSO4-nya aja, ini namanya senyawa anhidrat. Jadi jangan bingung ya, kata-kata hidrat dan anhidrat. Kalau an artinya udah nggak ada airnya lagi. Ya kan hidrat itu air ya. Hidrat itu berasal dari kata-kata hidrogen sama yang ada di dalam H2O itu. Jadi ketika hidrat itu dipanaskan, gitu ya, maka nanti airnya akan menguap. Nah, ketika airnya menguap, maka nanti tersisa itu adalah senyawa CuSO4 atau garamnya aja. Nah, garam yang hasil uapan tadi itu namanya senyawa anhidrat. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan?
tentang rumus empiris, rumus molekul, dan senyawa hidrat dan anhidrat? Kalau cukup, boleh bilang aman, aman. Ada pertanyaan? Kakak contoh di sini. Yang penting definisinya dulu aja. Kak, penjelasan anhidrat boleh diulang. Jadi kalau anhidrat itu adalah senyawa garam atau senyawa hidrat yang sudah kehilangan airnya, gitu ya. Jadi senyawa anhidrat adalah senyawa hidrat yang sudah kehilangan molekul airnya, kayak gitu. Silakan kalau mau dicatat, mau di screenshot boleh banget. Nanti habis ini ke contohnya, biar lebih langsung, oh kayak gini, gitu. Karena kalau nggak dijelasin definisinya dulu langsung ke contoh juga agak terlalu cepat dan nanti nggak bisa mencerna dulu. Cukup? Boleh dilanjut ya? Udah screenshot? Udah ya? Udah. Oke, udah. Oh, ini masih penjelasannya tadi ya. Rumus molekul ada CH4. Artinya tiap molekul metana terdiri dari 1 karbon dan juga 4 hidrogen. Amoniak dan juga ada karbon dioksida. Nah ini ngebedain rumus empiris dan rumus molekul. Misal ada glukosa nih teman-teman. Rumus molekulnya C6H12O6. Ini rumus molekul. Masih bisa disederhanain gak ini? Mau lihat slide yang tadi? Kenapa? Yang ini. Oh, belum screenshot. Boleh. Silakan. Shift key. Aman? Oke. Sama. Terus, sebentar. Maaf ya, istri telepon. Screenshot kelihatan ya. Aduh, maafin ya. Malu dong gue. Apa ya? Udah dong, jadi gituin. Males nih ngajar lagi dah. Udah belum? Udah dong, jadi gituin. Udah ya, cukup ya. Udah dong, udah. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi. Nah, ini ada rumus molekul yang masih bisa disederhanain lagi ya. Di sini ada C6H12O6. Ini namanya rumus molekul. Jadi dia masih bisa disederhanain lagi. Nah, disederhanain jadi apa? Ya, jadi rumus empiris. Jadi semuanya ini sama-sama dibagi berapa? C6H12O6 sama-sama dibagi berapa? 6. Ketika semuanya dibagi 6, hasilnya adalah CH2O. Ketika CH2O ini namanya rumus empiris. Seperti itu. Nah, rumus empiris ini menandakan perbandingan atom-atomnya. Jadi perbandingan mol-molnya itu lihat dari rumus empirisnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah perbandingan mol dari karbon, hidrogen, dan oksigennya itu adalah 1:2:1. Kayak gitu. Lanjut, ada etana. Sama ya. C2H6. Masih bisa disederhanain kan? Masih. Sama-sama dibagi 2. Dapatnya CH3. Nah, CH3 ini rumus empiris. Berarti perbandingan mol-molnya adalah 1:3. KI. Nah, kalau KI ini, dia kan udah nggak bisa dibagi lagi kan. Kak, gimana cara nyari rumus empiris dari gramnya? Nanti, habis ini kita belajar. Sabar ya. Afnan. Afnan ini perempuan ya? Si perempuan. Ya nanti ya, habis ini ya. Kalium iodida, Ki. Nah, di sini Ki kan udah masih bisa sederhana lagi gak sih Ki ini? Masih bisa disederhanain nggak? Enggak. Kalau dia nggak bisa, artinya nanti rumus empirisnya bakal sama dengan rumus molekulnya. Gitu. Jadi nggak semuanya itu bisa disederhanain ya. Kalau emang dasarnya nggak bisa, ya udah nggak usah. Berarti sama rumus molekul dengan rumus empiris. Gitu. Sampai sini bisa ya ngebedain rumus molekul dan rumus empiris? Ada pertanyaan? Cukup? Paham. Habis ini ke soalnya nih. Soal-soal yang biasanya keluar untuk rumus mol. Ini masih ada kaitannya sama konsep mol yang tadi ya. Jangan sampai lupa ngitung mol-molnya. Karena masih sering ngitung mol. Oke, lanjut. Sekarang ini dulu. Heksena. Rumus empirisnya gimana? Perbandingan atom-atomnya kayak gimana? Dan seterusnya. Mau dicoba dulu atau langsung Kak Gus jawab? Mau langsung dijawab atau mau coba dulu? CH 1:1. Langsung aja. Mau langsung Pak coba?
Kalau langsung, Kak Agus langsung jawab. Kalau coba, Kak Agus tungguin dulu. Coba Kayak Kak. tadi. Coba, boleh. Kalau coba silakan DM Kak Agus lagi. Waktunya 2 menit. Jangan lama-lama ya, karena cepat ini. Yuk, cus. Dimulai dari sekarang. Cus. DM aja ya, jangan nggak DM. Penulisannya yang benar ya, jangan ada huruf kecilnya. Ingat, penulisan unsur itu harus besar semua kalau dia unsur. Jangan ada huruf kecil ya, nanti salah. Dosen saya marah-marah. Terus, lanjut. Langsung ke bawah aja ya, sampai bawah ya, sampai urea. Terus. Mantap. Mantap banget. Mantap. Wih, mantap. Ya, kalau emang dia udah nggak bisa dibagi lagi, ya udah ya, jangan dipaksakan. Kan ada lagunya tuh. Jangan dipaksa. Bila semua sampai mantap. Sip. Udah? Ya? Udah ya, coba ya Kak Agus coba kerjain. Gak ngerti perbandingan 2 atom yang terakhir, Kak. Oke, kita bahas. Kalau emang dia nggak bisa disederhanain, udah ya, jangan dipaksa. Ini jawabannya, Kak Agus tahu dulu jawabannya ya. Ini jawabannya. Ada yang benar semua gak? Kalau benar semua bilang yeay, atau bilang alhamdulillah, atau bilang apa gitu. Kayaknya nggak ada ya. Ada, alhamdulillah ada. 1, 2, 3. Yang benar 1 doang nggak apa-apa. Yang salah yang asam asetat nggak apa-apa. Masih ada yang salah nggak apa-apa. Salah 1 nggak apa-apa. Yang urea belum kejawab nggak apa-apa. Oke, kayaknya 2 nomor terakhir ya. Yang 2 terakhir kayaknya banyak yang pada salah ya. Salah siji. Belum selesai Sasa, nggak apa-apa Sasa. Oke, 2 terakhir. Perhatikan teman-teman, di sini ada asam asetat CH3COOH. Jadi kalau teman-teman bingung gimana cara nulis rumus empirisnya, tulis dulu rumus molekulnya yang enak bisa dilihat. C-nya berapa di sini? C-nya ada berapa? 2. Kita tulis C2. H-nya ada berapa? 4. C2H4. O-nya ada berapa? 2. Jadi rumus molekul dari asam asetat itu bisa tulis seperti ini. C2H4O2. Nah, kalau kayak gini enak gak buat dirubah rumus empiris? Enak kan? Sama-sama diapain? Dibagi? 2. Jadinya CH2. CH2O. Aman? Aman, Kak. Enak ya kalau kayak begini ya. Oh, bisa gitu. Bisa. Berarti kalau yang urea nggak bisa disederhanain ya itu? Betul, urea itu udah nggak bisa sederhana lagi. Tapi kalau kita tulis gimana, Kak? Boleh, kalau mau tulis lengkapin dulu urea. CO ya. Nah, N-nya berapa di sini? 2 ya. Jadi CO, N2, H-nya berapa? 4. Nah, jadi kalau kayak gini kan nggak bisa sederhana lagi kan? Udah paling sederhana dia nih. Ya berarti urea, rumus molekul dan rumus empirisnya sama. Aman? Aman, Kak. Aman Kak. Thanks. Ada pertanyaan sampai saat ini? Raymond kenapa nanya KSR? Tahu sih KSR. Ya gue bikin soal yang SMP IPA. Tapi yang kimia gue nggak bikin, gue nggak ikut itunya. Ada notif. Ya Allah maafin. Ada aja yang kerja malam-malam deh, siapa sih? Elah. Maaf. Raymond fokus saya lagi, gue kagak ngeliatin tadi. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Ya hati-hati notifnya gimana dong ini? Notifnya muncul. Gak apa-apa, biar teman-teman tahu kerjaan saya apa setiap hari. Biasanya rumus gini digunain buat apa?
rumus ini digunakan untuk menandakan suatu senyawa. Ya kayak senyawa, saya punya cuka. Ya rumusnya apa? Ya itu asal mas setup. Buat menunjukkan suatu senyawa itu namanya apa. Jadi kan kalau untuk rumus molekul itu punya namanya kan. Gitu. Yang terakhir, ada yang nanya apa ya? Ada yang nanya siapa ya? Yang terakhir bisa pakai CON2H4. Iya bisa, Fania. Ini udah Kak Gus tulis nih, CON2H4. Tapi kalau umumnya emang urea kan CONH2 dua kali ya. Harusnya itu sih. Tapi kalau untuk biar gampang mengubah ke rumus molekulnya, rumus empiris boleh kayak gitu. Aman ya? Boleh dilanjut? Berarti dua-duanya benar? Iya benar. Tapi lebih umumnya kedengeran di kuping itu urea itu adalah CONH2 dua kali. Boleh dilanjut? Aman ya? Lanjut ya. Sip. Oke, contohnya nih. Hasil analisis kimia yang dilakukan terhadap senyawa hidrazin. Dengan MR32 ditemukan bahwa senyawa tersebut terdiri dari 87,42% massa nitrogen. Ingat ya, massa nitrogennya adalah 87,42. Kemudian hidrogennya 12,48. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul dari hidrazin. Kira-kira ada yang bisa? Ada yang kebayang gimana caranya? Ada yang udah pernah ngerjain soal kayak gini? Boleh diceritain dulu? Nih persennya paling dibagi sama masanya sih. Kayak 87,42 itu bagi 14. Terus 12,48 bagi 1 gitu. Terus nanti dibandingin. Itu jadi rumus empirisnya. Terus kan ada Betul. MR-nya. Jadi Betul. MR-nya itu sama dengan bilangan bulat kali yang tadi rumus empirisnya. Iya, Udah benar. dapat nanti. Bisa kayak Tapi gitu. tapi kayaknya aku hafal deh, ini hidrazin apa sih? Kayaknya N-nya 2 kalau nggak salah. Betul, hidrogen itu 2 hanya 2. H4. Betul. Wah, benar. Jadi kalau kita lihat di sini tuh cara pengerjaannya nih Agus langsung itu dulu ya. Lihat dulu. Jadi teman-teman kalau ketemu soal kayak begini, persen masanya itu bisa langsung dibagi sama persen masanya itu bisa menunjukkan masanya ya. Jadi kayak kalau di soal Kak, masanya gimana Kak? Kan harusnya ada MR itu pasti ada masanya. Iya gak sih gitu kan? Nah, jadi persen ini nih, persen massa itu menunjukkan massa dari atomnya. Jadi kalau 87,42% artinya masanya dia yaitu segini gitu. Jadi massa nitrogennya adalah, kalau gue tulis massa nitrogennya adalah 87,42 gram gitu. Kemudian kalau untuk massa dari hidrogennya itu dia 12,48. Kayak gitu, itu masanya ya. Jadi kalau teman-teman ketemu persen massa tapi nggak ada masanya, bisa langsung diibaratkan bahwa dia adalah masanya. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Jadi nggak usah konversi-konversi dulu. Nah, kalau udah tahu masanya, tadi ingat ya, kalau untuk mencari rumus empiris, carinya rumus empiris dulu ya, jangan cari rumus molekul. Karena rumus empiris lah yang menyatakan perbandingan atom-atomnya. Iya nggak sih? Tadi Agus bilang kan, mol dari atom-atomnya itu bisa dilihat dari rumus empirisnya. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau tahu berapa sih mol dari nitrogen sama hidrogen, ya dibagi kayak tadi. Dibagi sama AR-nya masing-masing. Dibagi 14, dibagi 1. Dapatlah molnya segini masing-masingnya. Sampai sini aman nggak? Jadi hitung molnya dulu sebenarnya. Sampai sini aman? Aman Kak, tapi sebentar Aman. aku lihat lagi. Boleh, silakan lihat-lihat lagi. Yang lain ada pertanyaan? Intinya, perbandingan jumlah atom-atomnya itu bakal sama dengan jadi kayak tadi kan ada CH2O gitu kan. Nah, ini menandakan mol si karbon berbanding mol dari hidrogen berbanding mol dari oksigen itu sama dengan 1/2 banding 1. Jadi angka yang ini kan C-nya 1 ya. Jadi molnya 1. H-nya 2 ya, berarti molnya 2. O-nya 1 ya, berarti mol oksigennya 1. Sama yang ini juga, hidrazin terdiri dari nitrogen dan juga hidrogen. Artinya kalau kita tulis boleh NX sama HY. Nah, kita nggak tahu nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, itu molnya dulu yang kita hitung. Mol nitrogen dan juga mol
hidrogennya. Gitu deh. Masanya ini deh, kan 87,42% massa. Artinya dia masanya segini dan masanya segini. Tinggal dibagi sama AR-nya masing-masing. Oh ya, di sini nggak dikasih tahu ya AR-nya berapa ya. Maafin ya, kayak soalnya jelek nih. Harusnya ada ya. Enggak. Tadi Kak Gus bilang ya, AR dari nitrogen sama hidrogen kadang-kadang nggak dikasih tahu kan. Nah ini kayak soal kayak gini. Karena dianggap kelas 12 itu udah hafal CONH. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sampai hitung mol dulu. Pelan-pelan. Kenapa ngitung mol tahu ya? Karena kita mau nyari rumus empiris. Itu ada yang Aman, nanya aman. Kak Agus. Apa tuh? Berarti nyari molekul apa nih? Berarti nyari molekul empiris kali N kali. Iya, betul. Jadi nyari rumus molekul nanti empiris N kalinya. Jadi N-nya itu berapa ya? Nanti kita hitung. Begono. Dari MR-nya ya. Nanti ada hubungannya. N kenapa ditaruh di luar dalam kurung, Kak? Ya, karena nanti N ini menunjukkan berapa banyak sih kurangnya gitu kan. Nanti kan si MR kan udah ada nih hidrazin 32. Terus kita udah dapat nih rumus empirisnya NH2. Tadi dulu pas ini dulu ya. Atau dulu pertanyaannya. Jadi mol nitrogen adalah sama si hidrogen ini kalau disederhanakan dapatnya 1:2. Agus apa aja sih harus dihafal kelas 12? Guruku nggak pernah nyuruh hafalin apa-apa. Oh, itu aja AR dari hidrogen, karbon, nitrogen, sama oksigen. Gitu aja Isna. Hidrogen AR-nya 1, nitrogen AR-nya 14, karbon 12, oksigen 16. Itu aja. Yang lainnya nggak perlu dihafal. Biasanya di soal diketahui. Gitu. Aman ya? Isna? Aman, semoga. Oke, lanjut sini lagi. Nah, kalau kita sederhanakan, si mol nitrogen sama hidrogen dapat 1:2. Artinya ini adalah perbandingan jumlah atom-atomnya. Jadi kalau kita tulis, rumus empirisnya adalah NH2. Ini adalah rumus empiris. Terus, nyari rumus molekulnya gimana, Kak? Nah, nyari rumus molekulnya tinggal N-nya aja, tinggal tulis di sini. Jadi NH2N. Gitu ya. Jadi rumus molekulnya NH2N. Rumus molekulnya tadi di 32, dimasukin aja sini 32. Gitu ya. Terus NH2N. Berarti NH2 ini berapa nih? Apa namanya MR-nya? N14. 14 tambah 2 berapa? 14 tambah 2, 16 ya? 16. Berarti kalau dia 16, N-nya berapa? 2 kan? Kalau N-nya 2, kalau kita kalikan di sini, NH2 2 kali. Jadinya hidrazin itu N2H4. Seperti itu. Ada pertanyaan? Coba perhatikan baik-baik aja di di penjelasan Kak Gus ini. Kak, setiap senyawa nanti harus dicari N berapa? Ya, betul. Yang dicari adalah nilai N-nya aja dulu berapa, baru ntar dikalikan dengan rumus empirisnya. Tapi sini contoh soal ya. Yang penting pahamin ini dulu, tapi sini coba ngerjain. Latihan habis ini. Sampai sini aman? Kak, boleh ulang MR hidrazin. Ini MR hidrazin tadi 32 ya di soal ya teman-teman ya. Perhatikan soalnya MR hidrazin 32. Gitu ya. Nah, berarti tulis di sini MR hidrazinnya 32. Kemudian di sini NH2 2 kali. NH2 itu kan MR berapa? 16 tadi ya. 16 kali N. Berarti N-nya 2. Kalau N-nya 2, kalau kita masukin ke sini jadilah N2H4. Gitu deh. Aman, aman, aman. Sasa tadi nggak salah ya. Yang nanya. Dah? Oke, sama-sama. Oke, coba kita latihan ya. Soalnya kalau nggak salah di belakang. Menurut saya kayaknya penting soalnya dikerjain juga biar kalian paham. Ini udah Kak Agus hapus ya. Nanti kalian bisa lihat di pembahasannya. Di belakangnya ada soal ya. Jadi teman-teman nanti bisa hitung. Ya, nggak ada lagi ngitung-hitungnya. Cuma ini doang. Boleh yang ini aja deh. Tapi udah ada MR-nya. Suatu senyawa memiliki rumus empiris CH3. MR-nya 30. Rumus molekulnya apa? Langsung tebak bisa gak?
Bisa tebak gak? C2H6 kan 24 tambah 6 kan 30. Etana. Etana. Yang lain ada? Ada jawaban lain? Bingung? C2H6 Kak. C2H6. Devina bingung. Ada lagi yang bingung? Jujur aja nggak apa-apa. Bingung. Terus, ayo. Bingung. Yang bisa tahu jawabannya tulis, yang nggak tahu bilang. Biar kakak tahu. Sampai sejauh mana banyak yang paham atau yang enggak. Kalau dapat soal kayak gini. Saya? Oke, rata-rata udah aman sih. Ada yang bingung juga, nggak apa-apa. Oke, jadi gini. Kan ada rumus empiris nih. Tadi Kak Gus bilang apa? Rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikali sama N ya. Ini harus diingat dulu. Yang kayak tadi tuh. Ya. Jadi MR dari rumus empiris itu berapa? Sorry, bukan RM-nya ya, tapi MR. Sorry, maafin. Yang kayak gini deh, kesannya nanti takut kamu bingung. Kak Gus tulis yang lebih clear. Biar nggak ada multitafsir di sini. Jadi MR dari rumus molekul itu sama dengan MR dari rumus empiris dikalikan dengan N, gitu ya. Nah, sekarang MR dari rumus empirisnya udah ada belum? Ada. Rumus molekul ada ya 30. Kita tulis di sini 30. MR dari rumus empiris dihitung dulu ya MR-nya ya. MR rumus empirisnya CH3. Kalau CH3 berarti berapa? C itu 12 tambah 3. Berapa? 15 ya. Betul, 15. Sekarang kalau dia MR-nya 15, berarti N-nya berapa? N-nya sama dengan 2. Nah, kalau N-nya 2, dimasukin ke sini. Dimasukin berarti CH3. Aduh, susah amat ya nulis. Berarti nanti CH3 dikali N dikali 2. Berarti C-nya 2, H-nya ada 6. Jadi C2H6. Sampai sini yang bingung tadi makin bingung, paham, atau seperti apa? Yuk, boleh ditulis dulu, boleh diapain, paham, alhamdulillah. Paham, alhamdulillah. Nanti bisa cari soal sendiri lagi ya, kayak gimana bentukannya ya. Tapi intinya, hubungan rumus molekul dan rumus empiris itu seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini jam berapa nih? Wah, di jam 9. Sampai jam berapa kita les? Sampai jam berapa kita belajarnya? 9:30. 10. Wadaw. Lumayan juga ya. Set jam 11. Pingsan saya. Kamu pada betah belajar ya? Betah-betah banget sih. Pada capek. Hebat loh ini loh. Tersisa 130 loh. Kalian luar biasa. Kenapa sih kok mau pada belajar? Nggak pernah ngantuk apa? Semangat yang di Indonesia Timur. Ya Allah, maaf ya, belajarnya jadi lama banget ya. Oke, kita lanjutin. Nah, sekarang kalau ngitung ini nih, yang sering banget nih, keluar nih di soal-soal nih. Menghitung, nentuin rumus dari senyawa hidrat. Nah, sering kan kalau nemu soal kayak gini ya. Berapa sih rumus ininya gitu. Ini Kak Gus jelasin dulu. Jadi, sama seperti yang tadi, kalau untuk menghitung rumus molekul atau menentukan suatu rumus kimia, teman-teman harus hitung dulu berapa molnya, gitu ya. Nah, karena di sini senyawanya apa? Tembaga 2 sulfat. Tembaga 2 sulfat berarti dia CuSO4 ya. Jadi garamnya itu adalah CuSO4. Garamnya CuSO4 gitu ya. Nah, berarti dia titik 5H2O. Nah, ini garamnya. Dia kalau ini nanti dibakar gitu ya. Nah, ini ngomong nih. Masa senyawa tersebut setelah airnya terlepas. Ingat ya, setelah air lepas berarti ini nih. Setelah dia hilang.
Setelah dia hilang, baca soalnya, masanya 3,18. Jadi boleh Kak Agus tulis di sini, massa dari CuSO4-nya adalah 3,18. Gitu ya. Terus Kak, massa airnya berapa? Nah, massa airnya ya gampang, tinggal dikurang aja. 4,98. Nah, ini nih massa senyawa yang masih ada airnya, ya, yang masih ada airnya nih, dikurangin sama massa yang air udah lepas. Gampangnya gini, ada CuSO4 sama air nih, nyatu 4,98. Airnya lepas nih. Jering, 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 jering. Berarti yang sisa di sini berapa? Yang sisa di sini 3,18. Air yang lepas berapa? Ya dikurangin aja. 4,98 totalnya, dikurangin yang sisa tadi. Dapat massa airnya atau massa H2O-nya yaitu 1,8. Sampai sini aman nggak? Sampai massanya dulu deh. Aman. Yang lain? Tadi ada nanya apa? Nanya apa ya? Aduh, lewat lagi. Aman, aman, mantap. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari mol dari H2O dan CuSO4. Ini bukan 5 ya, teman-teman ya. Ini XH2O tadi, maaf Kak, gue salah nulis. Jadi ini XH2O. Jadi belum tahu berapa H2O-nya. Tadi 5-nya dapat dari mana, Kak? Enggak, maaf, belum ya. Diva lewat dulu, skip dulu. Ini kita anggap X dulu. Di soal yang tadi kan ini CuSO4 XH2O ya. Jadi ini XH2O lepas itu adalah 1,8. Oke, nah sekarang kita hitung yuk mol dari CuSO4 sama mol airnya. Caranya sama ya. Mol CuSO4 adalah 3,18 dibagi 159,5 mR-nya ya. Kemudian air 1,8 dibagi 18. Dapat molnya itu 0,02 sama 0,1. Kalau kita sederhanakan, kalau kita nanti dapat angka yang bilangan bulat, ternyata perbandingan molnya itu adalah 1:5. 1:5 ini adalah perbandingan jumlah atau jumlah molekulnya gitu ya dalam CuSO4 sama XH2O. Jadinya 1:5. Udah masukin nih 5-nya di sini, 1-nya di sini. Jadi 1:5. Seperti ini. Jadi rumusnya adalah CuSO4 5H2O. Itu adalah rumus dari kristalnya. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti habis ini kita latihan lagi. Paham, mantap. Di guru sekolah diajarin kan ya? Kak jadi koefisien mol. Iya, benar. Mol itu akan jadi koefisien. Kan ingat ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien itu hukum dasar kimia ya. Hukum Avogadro. Hukum Gelusa kalau nggak salah. Apa Avogadro gitu. Ntar baca-baca lagi deh. Yang hidrat kayak gini, kayak beginian jarang. Emang iya jarang ya? Yang biasanya kayak gimana emangnya? Kayak gini-gini kan masih dasar-dasar dulu ya. Tapi biasanya kan buat nyari rumus empiris, nilai X-nya berapa? Kadang-kadang gitu soal tuh. Berapa kan nilai X-nya? Berapakah, apakah rumus, apa namanya, senyawa hidratnya gitu. Nah itu kayak gitu yang ditanya. Dah, mau langsung ke latihan soal dulu? Biar langsung kebayang, bisa ngerjain. Coba latihan aja ya. Mana sih kursornya? Iya, nggak apa-apa. Silakan yang mau duluan. Hati-hati di jalan. Semoga urusannya lancar. Nggak ada. Sebentar saya cari ya soalnya ya. Biar kebayang ternyata belum dimasukin. Saya stop share dulu ya teman-teman. Silakan kalau ada yang mau yang ditanyakan, tanyain dulu. Kalau ada yang mau live dulu, ada keperluan silakan. Kita masih ada waktu sekitar 20 menitan.
Boleh kalau ada yang mau minum dulu, nafas dulu. Tadi lupa harus gimana. Oke, ini soalnya. Silakan mau dicoba kerjain dulu. Silakan kerjain dulu. Bagus, nanti PPT-nya ada coret-coretannya gak? Yang nggak ada. Nanti kan udah bersih semuanya. Nggak ada. Kak bisa jelasin ulang perbandingan mol CWSO4? Maksudnya yang mana tuh? Boleh diperjelas dulu. Atau boleh coba kerjaan soal ini dulu deh. Silakan. Hati-hati tuh ada kata-kata anhidrat. Artinya apa tuh? Boleh. Coba dikerjain dulu. Kalau udah dapat jawabannya boleh DM. Silakan. Biar nggak teman-teman nggak keganggu. Nanti yang dicoret-coret ku kirim screenshot-nya di grup ya guys. Tuh boleh. Yang ada coret-coretannya dikirimin nanti tuh. Karena bersih kalau yang dari saya. Oh, alhamdulillah. Oh, kalian butuh coret-coretannya ya maksudnya ya? Ya, maafin. Saya udah discard semua. Makasih Zidki. Oh iya. Tuh, thank you tuh Zidki udah di itu yang. Kalau di saya nanti paling yang bersihnya aja. Karena kalau banyak coret-coretannya nanti bingung buat belajar. Ini D, ini jawabannya D pasti nih. Siapa yang ngomong tuh? Faisal ya? Ada aja. Ini Faisal ngomong ya? Oh iya benar lagi. Kaget gue. Jadi lu jual bubble aja tuh Bang Bubble. Dia belum dapat gak jawabannya? Jika 23,3 gram Na Oke, Sal. 2S. Gampang ini mah, bisa gua. Coba jawab. Gue juga belum tahu jawabannya berapa, nanti dibantuin teman-teman ya. Gue random dapat soal juga. Ya itu belum masukin tadi. Sudah. Bisa dibahas. Kayak masih sedikit yang ngirim tadi jawabannya. Baru 2 orang doang. Pokoknya teman-teman harus cari aja mol dari Na2SO4 sama mol dari H2O-nya. Udah itu aja. Ini materi apaan, Bang? Materi stoikiometri. Ini materi senyawa hidrat. Oh ya. iya, stoikiometri ya kemarin yang lu bilang ya. Yes. Perhitungan-perhitungan lah. Diketahui masa ininya ya, masa apa tuh, Na2SO4 ya. Ya, betul. Ini masa senyawa hidratnya. Dia masih ada air-airnya di Ya. situ. Kemudian dipanasin tuh. Bakal terbentuk senyawa anhidrat. Na2SO4. Ya. Kan kalau dipanasin kan air lepas Cari ya. ininya dulu. Cari ininya dulu gak sih apa? Masa si XH2O-nya itu. Betul, masa XH2O yang lepas ini tuh berapa? Dihitung dulu nih masa dari dia. Gimana caranya, Sal? Hah? Kalau logikanya gimana? Kalau nyari masa air yang dia ini yang Ya lepas. berarti tinggal dikurangin doang itu mah. Nah, itu bisa. Jadi kalau dikurangin 23,3 Nah, dikurang 23,2 dikurangi 14,2 atau ketemu tuh berapa masa tuh? XH2O. Ya berapa ya?
9,1 ya? Benar nggak sih 9,1? 9,1 9,1 ya, gitu 1 sama. gram. Nah, ini kan massa airnya. Terus yang ditanya di sini rumus molekul senyawa hidratnya nih. Terus gimana caranya? Berarti dicari mol masing-masing dulu ya. Mol dari si Na2SO4 sama H2SO4 si sama mol H2O-nya. H2O udah tadi Betul. dapat. Mol Na2SO4 dan mol H2O. Nanti ntar dibagi dengan massa atom relatif, ya gak? Betul. Jago Nah, gua. besok lo ngajarin gue, lo besok gantiin gue aja. 23,3 dibagi berapa MR dari Na2SO4, Sal? Hitung, Sal. Gue malas ngitungnya. MR dari berapa, sorry? Na2SO4. MR dari Na2. Na2SO4. Nih, AR-nya udah ada nih. Na2. Oh, berarti 2 kali 2, 3 ya? Betul. Tambah 3, Ditambah 2, tambah ya. 4 dikali 16. Berapa? Iya, berapa? Gue juga nggak tahu berapa. Teman-teman berapa MR-nya dapatnya? Gue juga belum. 142. 142. Tuh, ada baik yang bantuin, Sal. Kita mah udah tinggal ikutin aja. Kalau salah ya salah mereka. Enggak ya, maafin. Coba bagi 23,3 dibagi 142 berapa? 0,64. Saya percaya ya sama Dinda. Oke, 0,64 mol. Sekarang mol H2O. Tadi H2O-nya kurang lebih kan 9,1 ya. Atau kita bilang 9 Ya, aja deh. ambil 9 aja. Bagi 18. Setengah ya. 0,5 deh. 0,5 mol. 1,64. Oh iya, maafin. Itunya Masanya 14,2 Sal. 14,2 itu. Iya, bener. Gua kok aneh ya jawabannya ya. Sorry. Soalnya nggak dapat perbandingan yang pas nih. Maafin ya. Itu Iya. yang masa si Na2SO4-nya yang 14,2 ya. Yang 23,3 ini masa si 14,2. hidratnya. Iya, udah malam nih. Udah berapa tuh baginya tuh? 10 0,1 ya. 0,1 ya, 0,1. 0,1 dong. Ya. 0,1 mol. Nah, kalau dibagi lihat deh perbandingannya berapa tuh? 1/5 ya. 1/5 ya. 1/5. Iya, 1/5. Berarti Berarti itunya 5 depannya. Iya, Banding titik 5 H2O. Ada giga. Ya, dikit-dikit Gampang bisa. kan? Dikit-dikit bisa lah, dikit doang bisa dikit. Iya, tuh aman lah. Terus tadi fisik tuh ya intinya berhubungan lah. Kan kalau kimia gue jadi mata kuliah kimia fisika, tapi kan emang nggak hubungan banget sama Bagus. fisikanya. 9,1 bagi 18 bukannya sekitar 0,5 ya? Soalnya kan setengah gitu, mendekati 1/2 kan? Kon Iya, 0,05. sama 1,5. 0,5 ya? Itu 0,5 cuy. Iya, Iya. gue nulis 0,5 guys. Mungkin Salah ya? kelihatannya kayak kirain 0,05. Soalnya iya. Angkanya ya maafin ya. angkanya mirip. Sorry Mon. Angkanya kurang tadi salah nulis gue. 0,5 di sini Mon. Ya, 0,5. Jadi kalau dibandingin 0,1 banding 0,5 kan 1/5 ya. Iya. 1/5 berarti ya satunya untuk Na2SO4, 5-nya untuk H2O. Betul. Seperti ono. Ih, ya ampun. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih mertuanya Kak Agus. Jangan tuh mertua gue bilang makasih mertua gue. Gue juga makasih sama mertua gue. Gue udah diajarin. Ada pertanyaan teman-teman? Aman nomor kesekian ya. Gue nggak tahu nomor berapa tadi. Aman. Aman. Sip. Oke. Keren nih Sal, udah jam segini masih ada 100 lebih Sal. Kemarin jam segini udah di bawah 100. Ada kemajuan. Wah, tadi fisika tiba-tiba berkurang di bawah 100. Iya. Tahu padahal fisika menyenangkan loh. Berarti lu kurang menarik Sal. Mungkin lu pakai kostumnya lu harus yang menarik deh kayaknya. Apalagi anjir. Ala-ala gitu. Tuh fisika menyenangkan katanya Sal. Sono dah. Apalagi ya, gue nggak jelasinnya. Kayak udah, kalau ini agak-agak berat sih. Kalau jam segini gue takut nggak masuk nanti. Cukup deh sampai sini dulu deh. Nanti kalau ada yang bertanyain boleh. Lepas dari yang ini juga nggak apa-apa. Nanti gue kasih PPT-nya ke Faisal.
Nanti biar Faisal yang post di grup. Udah Jadi gua teman- buka kok Bang grupnya. Oh, udah dibuka. Oke, kita gue Udah. masukin ke dalam sana. Nanti kalau ada yang mau nyobain. Kemarin keren banget Sal. Abis jam kan 9:30 kan selesai kan. Jam Oh. 11 setengah 12 tuh ada yang chat gue malam-malam, coba gue udah matiin lampu. Agus, aku nggak setara-setara nih Kak gitu. Ya gue bingung, nggak tidur apa gimana, masih ada esok hari gitu loh. Masih semangat banget sih dia sih. Keren. Gua sehari tuh ngelayanin 20 orang lebih, Bang. Luar biasa. Gue sih pengap. 20 orang lebih gua dalam sehari. Terus lu jawabin gitu. Gue sih kemarin gue VN aja. Iya, gua jawabin. Kadang gua bikinin videonya, kadang gua tulis doang, kadang gua ketik doang. Wah. Tergantung pertanyaannya sih. Ya. Kemarin gue ada yang gue tulis, ada yang gue jawab. Kalau perlu gue VN kayak gini benar gak? Gue bilang ya aman, benar gitu ya. Udah gue cuma itu aja. Tapi kadang-kadang ada yang nanya detail buat berturut tuh. Wih mantap banget tuh kayak udah. Senang sih gue. Dia semangat belajar. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Tadi nggak ada trompet ya Sal ya? Hah? Tadi. Nggak ada trompet. Tadi gue bukanya pakai iPad, jadi nggak bisa berbagi audio. Gue nggak tahu caranya. Oh. Kata gue nungguin trompet lu, nggak keluar lu. Gue udah siap nih. Wah, dia udah teracuni, guys. Kemarin gue nggak siap, lu kaget aja. Dia udah teracunin trompet, guys. Tenang, minggu depan kita hadirkan kembali. Kalau emang ada. Parah banget kalau emang ada. Lu kenapa sih kemarin ada masalah apa sih? Pada masalah di mana? Gue bingung bacain gitu panjang, buat pusing gue. Pada Ya ada lah keberatan. pokoknya itu. Ada keberatan. Ada sesuatu lah pokoknya. Oh. Jangan trompet sekarang, udah malam mah, pusing gue. Jangan sekarang, besok aja nanti. Kalau udah mau mulai. Kak Gus anaknya mana? Anaknya di rumah, saya lagi ngekos nih. Saya di kosan tau gak? Tuh, saya ngekos. Bagus LDR, guys. Gue LDR sama istri, besok Sama pulang. istri anaknya, guys. Besok hari Jumat. Jadi besok bakal ketemu sama anak. Kenapa nggak malam Jumat aja, Bang? Pengennya gitu, besok gue kuliah. Mau apa malam Jumat lu? Yasinan. Maksudnya yasinan. Yasinan baru. Anaknya umur berapa, Kak? Anaknya umur 10 bulan. Nih anak saya kayak gini nih. Gue share screen nih. Lagi gemes-gemesnya, tapi tak kelihatan chat gue ya. Jangan deh. Jadi nggak usah ngeliat chatnya. Kita masuk ke sini aja. Gue stop share dulu deh. Aduh, gila. Nggak tahan. Gue banyak grup tugas sama PPG. Gue lagi banyak PPG, Cak. Gila. Gue kuliah sambil kerja nih sekarang teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang agak lama balasnya, gue tolong diingatkan, tolong di toel lagi karena sayanya banyak urusan. Nah ini anak saya. Tania Fans Club, anjay. Namanya Tania Fans Club. Ini kita pada ngefans sama Tania sih. Ini Titanium. Sekarang sudah 10 bulan. Titanium, ya Titania lah ya. Tapi gue terinspirasi dari unsur Titanium. Gak mirip sih ya. Tuh udah mulai barbar dia. Tuh. Pengen punya anak juga, sekolah dulu yang benar. Pengen punya anak juga, lu mau dihamilin sama siapa, Tir? Astagfirullahaladzim. Bukan dia yang hamil. Dia yang ini. Oh, kirain dia yang hamil. Tuh, padahal kayak cewek kayak laki. Lama kagak ada rambutnya sih. Tidak lebay lah ya. Udah seperti itu anak saya. Udah cukup, apalagi? Ada lagi yang mau ditanyain? Sepertinya cukup. Seperti biasa, terakhir gue pengen dapat feedback dari kalian. Boleh DM dulu. Setelah 2 kali pertemuan, kira-kira ada perubahan gak sih dari gue? Gue ngajarnya masih kecepatan kah? Atau masih apa? Biar gue bisa refleksi diri. Woi, siapa tuh lewat, woi? Main lewat-lewat aja. Kru biasa, kru. Oh, kru.
Kodam Iksan gua, ya. kodam gua. Iksan dulu kan fisik apa? Anak IPS dia ya? Iya. Bang. Kan sering Lu ketemu angkatan kita. siapa sih? Angkatan Faisal juga ya? Enggak, saya di bawahnya. Sama Imam dia mah. saya. Sangat Oh, Imam. iya. Kalau yang sama Yosi, lu sama Yosi gak sih? Kagak, Yosi di atas gua setahun. Oh, di atas lu. Yosi 14, gua 15. Kalau Jessica, lu Jessica sama kan? Ya itu masa kelas sama gua. Nah, dia di RG sekarang. Iya di RG. Tadi gua mau ngajak dia. Iya. Terus kemarin dia bilang lu sama Faisal gitu. Kan pas di foto itu kan, lu post foto kan. Kok ada Kak Agus gitu kan. Anjir kok tahu dia? Gue lupa lu temennya Faisal gitu kayak. Oh iya, deh gue lupa. Tadi gua mau ngajak dia, Bang. Cuman kayak gua lebih percaya lu. Oh iya. Iya, Anda lebih terpercaya. Baru niat gitu kan. Cuman Oh. baru mendingan Bang Agus aja lah gitu. Udah trusted lah ini mah. Udah terasa sama gue apaan kayak rasa-rasa. Kalau Iya, ini coba kenal dari mana? Kita satu sekolah, guys. satu sekolah gue. Dia di kelas gue jauh. Gue 2012 itu berapa sih? 2015, beda 3 tahun, Pak. 3 tahun jauh ya. Jadi lu Kan nggak cabut, gua masuk. Oh gitu. Oh iya bener ya. Ini katanya nggak mau di stop dulu recordnya. Enggak, jangan di stop dulu lah, biarin lah. Biar kalian nontonin gue ngomong aja. Teman-teman tulis yuk, DM dulu yuk. DM dulu, gue pengen tahu apa feedback kalian. Feedback kalian setelah 2 kali ketemu nih. Ada perubahan kah? Ada apakah? Ya gue sama Faisal satu sekolah. Terus yang gitu deh, gue juga nggak tahu, gue juga nggak kenal lu. Gue kenal lu pas waktu itu ya, Sal. Pas apa namanya? Pas ada kemah ya. Kemah ya, ya perkemahan tuh gue udah mulai kenal lu. Nasional. Bundengsi kan dulu, Bundengsi kan? Iya, yang ada Bundengsi. Enggak, jadi ya ada program lah, pokoknya program persiapan UN dulu waktu UN masih ada. Iya dulu. Alhamdulillah pada ya sama-sama perubahannya saya jadi nambah. Thank you. Senang deh gue kalau baca-bacaan feedback orang-orang tuh. Mereka nggak pernah ngirim ke gua, Bang. Iya. Iya. Jadi minta kayak gini lah. Kan gue bilang di akhir tuh biar ada refleksi diri. Kalau gue di PP gitu. Abis melakukan sesuatu harus ada refleksi diri. Coba kirim ke gua, buat gua ada gak nih? Nggak ada nih kayaknya, ngirim ke gua tadi kelas. Oh, Faisal mau tuh. DM untuk Faisal tuh. Paling jangan lupa trompet sih, Bang. Ya. Ya, banyak yang pada kaget. Inget, anjir. Banyak yang pada kaget, Sal. Gue dari sebelah baru pada ngeh kali ya. Baru kemarin udah gue kenalin ya. Ayo follow IG gue ya, Agus Kimia. Nanti teman-teman boleh follow IG gue. Siapa tau rame. Enggak sih, enggak penting juga IG gue. Amin. Makasih doanya. Doain semoga lancar ya kuliah gue. Biar cepat selesai PPG gue. Dan jadi guru profesional. Amin. Dan jangan nongkrong di pos satpam. Ingat. Iya, jangan nongkrong di tos. Itu gue pokoknya apa story trap yang ada di pikiran Faisal, gue pengen rubah semuanya. Lihat aja sama gue salah. Jangan nongkrong di pos satpam, jangan nongkrong di TU, di ruang BK, di UKS. Hey. Enggak ada. Berapa itu? Oke, sip. Thank you semuanya, doa-doanya semuanya, sama-sama belajarnya. Kak Agus dulu berapa ceweknya di SMA? Gue anak Rohis ya, anak Rohis kan nggak pacaran ya, Sal ya? Iya, kita percaya. Percaya. Percaya aja dulu. Banyak jadi tambang. Iya. Kalau Kak Agus anak Rohis, saya anti Rohis dulu. Oh mas, lu mah
penentang gue kan lo. Saya anti Rohis. Mantap Rohis tasnya, pasti tas Asir. Tas Asir anjir. Yang gede ya tasnya ya. Oke, mantap. Nggak Oke, masalah, cukup. kamu nggak. Saya pemuja sains. Makasih Kak Gus ya, sama-sama. Jasa, thank you dari gue itu aja. Nanti Ya, besok oke. gue kasih tahu lagi materinya apa, nanti gue lihat-lihat lagi. Pokoknya apapun yang dibutuhin dan apa yang emang urgent banget, emang teman-teman semua harus paham dulu. Nggak Ya, harus nanti urut gua ya materinya ngechat karena sesuatu tuh Bang, nanti jangan lupa dibaca ya. ya, terus apa sih orang yang bikin itu banyak banget pada nanya gue pusing, gue mah besok tuh dicek gue dulu kalau apa-apa. Iya, Jadi iya, gue tuh siap. nggak Siap. komplainan. Lu tahu kan kimianya gue, kalau yang bikin itu komplain gue nih. Kan gue Siap, bingung siap, jawabnya siap. gimana. Siap, Tolong siap. dong. Masalahnya gua ya minta pertimbangan lu juga nanti, mana tahu emang kalau emang banyak ada problemnya, pengen gua cut aja sebenarnya. Tapi nggak tahu juga sih, keputusan ada di Imam. Oh gitu. Iya, ya makanya gua minta saran lu dulu. Gua sih bilangnya isinya bagus-bagus aja sebenarnya, karena gua nggak ngerti kimia kan. Benar. Bagusnya tuh Kayak di gua kan agak bagusnya tuh ketat dalam gitu kius. bagusnya tuh dalam pandangan gua, ngejelasinnya enak gitu kan. Maksudnya Nah, ya tulisannya bagus. tulisannya juga tulisan bagus, mah itu tulisan gua. Maksudnya Entah. Ngejelasin ngalir ya. kompleksitasnya tuh dapet gitu. Tapi kalau Dapet. tepat atau enggaknya kan itu yang bisa menilai orang kimia doang gitu kan. Iya benar. Makanya harus ada pengkiusian dan pengecekan dulu sih sebelum naik ke kalau di aplikasi gue ya, itu perlu dicek-cek dulu. Iya. Makanya nanti tolong lu lihat aja dulu Bang. Itu ada 17 menit sih durasinya setahu. Iya nggak apa-apa. Terus kalau apa yang tadi ngomongnya? Oh ya tadi yang masalah salah tadi ya pasti nanya ke gue juga. Kak Gus ini harusnya materialnya